Oke, selamat siang Tribuners. Kembali bersama saya Suatu Tangga. Kali ini di acara Mojok Tribun Jambi. Kita hari ini bicara soal bagaimana menyalakan seni di tengah pandemi. Bersama saya sudah hadir Pak Ridwan. Apa kabar Pak Ridwan? Baik, alhamdulillah sehat. Iya, Pak Ridwan ini Ketua Program Studi PIAUD UIN Suta Jambi. Yang nanti akan ada pelaksanaan festival seni dan itu akan menjadi penanggung jawab festival ya. Ya. Ada satu. Kemudian ada di sini juga ada Ibu Fisli. Apa kabar Mbak Fisli? Alhamdulillah baik. Baik ya. Dan beliau ini adalah sebagai koordinator di acara nanti. Lalu ada Fikat Filo di dekat kami juga. Lalu ada Bang Ahok yang saat ini sudah masuk melalui Zoom dan Pak Agus Widiatmoko. Kalau saya tidak salah nama, Kepala BPJB yang saat ini juga sudah hadir bersama kita, yang hari ini tidak di studio tapi melalui Zoom. Dan sebelum kita masuk kepada apa yang akan kita bicarakan nanti, ada penampilan musik dari teman-teman. Ada Putra Wiguna, kemudian Putri Ayu, lalu Vika dan Rido. Dan saya bersilakan teman-teman untuk mencoba menghibur orang-orang yang saat ini sedang menyaksikan kita ya. Oke, silakan. Ini mau di step. Dari ujung
sekali penampilan dari teman-teman yang didominasi dari UIN yang sudah tampil menghibur kita. Dan saat ini saya akan bicara dengan Bang Ridwan dulu nih. Ya. Bang Ridwan, Ya. ini kan kita akan ada nih festival seni budaya Ya. dilaksanakan di Candi Moro Jambi Betul. dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda ya. Ya, puncaknya ya. Puncaknya Sumpah Pemuda. Apa yang kemudian Bang melatar belakangi adanya festival ini yang melibatkan belasan komunitas ya? Ya. Nah, bisa diceritakan nggak latar belakangnya apa sih kemudian harus diadakan festival ini? Ya. Baik, saya melatar belakangi dari sisi prodi PIAUD itu sendiri ya. Ya. Bahwa kami punya mahasiswa yang punya potensi, punya performa yang baik di bidang seni, dan kemudian mereka butuh tempat, butuh sesuatu yang bisa mereka kolaborasi bersama. Maka ketika itu terbayang oleh saya bagaimana mereka ini bisa tampil secara bersama-sama dengan komunitas yang ada. Nah kemudian kebetulan melalui salah seorang alumni kami juga, yang dia juga bagian dari sebuah komunitas, jadi berinteraksi, berkomunikasi, kemudian kita membangun sebuah chemistry. Bagaimana kalau kita tampil secara bersama-sama? Tampil secara bersama-sama itu belum kebayang sebenarnya dulu akan membuat sebuah festival. Jadi yang kami bayangkan, yang penting ada panggungnya dulu. Ya, yang penting adalah bagi kami bagaimana mereka bisa saling bersama-sama menyatu, entah dimanapun tempatnya bisa tampil, baik dengan ada komunitas di Jambi maupun di Muara Jambi. Nah itu dasar awalnya. Jadi dimulai dari para mahasiswa itu sendiri sebenarnya, yang juga kebetulan di Prodi PIAUD juga memiliki sebuah sanggar ya, sanggar seni PIAUD kategori A. Ya. Di situ. Oke. Jadi teman-teman sebenarnya selama ini sudah banyak latihan, tapi kemudian tidak ada tempat penyalurannya mau kemana, gitu. Sehingga itu kita inisiasi, Ya. lalu lakukan lintas komunitas. Betul. Nah tadi disangka itu sampai kalau nggak salah itu 18 komunitas, 19 Nah komunitas gitu. ini yang menjadi menariknya ketika kemudian kita berkomunikasi, dan alhamdulillah di sini juga sudah ada Pak Agus ya, yang telah bersama Pak Agus. kita. Ternyata beliau mungkin menyimak, mendengar mungkin ya terhadap apa yang ingin kita lakukan ini, akhirnya beliau juga bergabung malah mensupport. Oke. Bukan hanya bergabung saja, tapi malah mensupport bagaimana ini kita adakan dalam sebuah bentuk kreasi yang lebih besar. Festival sebenarnya kami kaget gitu. Wow. Berarti artinya festival ini dia bentuknya menjadi festival itu atas inisiatifnya Pak Agus, inisiasinya Pak Agus atau gimana? Dia mensupport Dasarnya itu sebenarnya bukan festival dalam bentuk besar, tetapi kemudian dia menjadi besar ya, karena mungkin salah satunya adalah Pak Agus yang ada di dalam situ. Oke, Pak Agus. Ya, selamat siang. Pak Agus, kenapa kemudian Pak Agus itu kayaknya bersemangat banget mendukung sebuah kegiatan yang dilakukan oleh komunitas gitu ya. Kalau kita pikir itu kan susah banyak komunitas, ternyata bisa. Apa yang melatar belakangi Pak Agus mau kemudian terus membantu partisipasi. Ya, pertama-tama itu kami melihat ini ya dari rekan-rekan kami dari UIN ya, Universitas Islam Negeri Sultan Taha ini lewat PAUD ya, Fakultas Pak Ridwan yang pendidikan anak usia dini dari Pak Ridwan dan kawan-kawan. Ternyata kan bayangan kita kalau UIN itu kan dulu hanya belajar tentang keagamaan ya, tetapi ternyata punya divisi tentang pengembangan seni dan budaya, dan sanggar-sanggarnya juga diidentifikasi juga banyak. Kemudian kami mendengar mau kerjasama dengan komunitas untuk menyelenggarakan event kesenian di Muara Jambi. Nah ini begitu mendengar saya senang sekali nih, karena apa? Nah kami sebagai pengelola kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, kami punya tempat. Tempat ini adalah simbol atau tinggalan warisan peradaban masyarakat Jambi di masa lalu. Nah kenapa tidak kita gandengkan sekalian dengan kemajuan peradaban Jambi pada masa sekarang. Nah lewat festival inilah kemudian kami tangkap. Udah kalau gitu kalau ingin membuat pagelaran seni sekalian aja dalam bentuk festival, kita bisa sama-sama dengan komunitas yang ada di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi. Nah tempatnya saya pikir sangat pas ya, karena tempat ini adalah
tempat yang di mana dulu peradaban kita pernah besar ya. Masyarakat Jambi punya peradaban yang besar. Nah, kita gaungkan sekalian aja dengan festival yang digagas dari PAUD yang ada di UIN Sultan Taha ini. Nah, ini pertama kami tertarik. Nah, yang kedua kami juga ingin bersama-sama menciptakan suasana iklim bahwa kita ada budaya toleransi. Memang peninggalan sejarah ini di masa lalu pernah besar ya, dan itu sudah dead monument, artinya sudah hanya tinggalan sejarah, tetapi nilai pentingnya kan masih bisa dirasakan sampai sekarang. Nah, bagaimana budaya toleransi ini bisa dikembangkan, bahwa kita mengembangkan kawasan Cagar Nasional Muara Jambi tidak merujuk oleh kepentingan tertentu, tetapi ini milik umum. Artinya siapapun boleh memakai kawasan ini untuk pengembangan dan pemanfaatan. Dan inilah saat yang pas bagi kami, UIN Sultan Taha ini bersama komunitas, bersama kami menyelenggarakan suatu festival seni dan budaya. Nah, kira-kira seperti itu, dan kami pun juga merasa senang ya, baru kali ini kami bisa berkolaborasi dengan universitas yang ada di Provinsi Jambi, kemudian dengan komunitas menyelenggarakan event festival seni dan budaya. Nah, saya pikir ini suatu hal yang menarik dan harus kita kembangkan, tidak hanya sekarang, mungkin juga untuk masa-masa mendatang. Kira-kira seperti itu ya. Ya, terima kasih banyak Pak Agus. Jangan tertangkap bahwa bagaimanapun harus muncul kesadaran bahwa Jambi bukan milik tertentu gitu ya. Entitas tertentu gitu ya. Sehingga mengangkat nilai toleransi yang hadir dari kolaborasi lintas komunitas. Harapannya kemudian bahwa kita akan belajar lagi tentang sebuah sejarah besar. Sepertinya seperti itu Pak Agus ya. Iya, betul. Mudah-mudahan nanti event ini akan terselenggara dengan baik. Yang sebenarnya udah tinggal waktunya sudah PP ya. Oke, Mbak Fisli sebenarnya pasti akan banyak kegiatan di sana. Karena sebenarnya komunitas itu menyatukan yang pasti tidak mudah ya, dan juga ada kepala di situ. Nanti acara-acaranya, tapi sebelum kita bicara soal acaranya, kita dengerin penampilan dari teman-teman dulu ya. Oke, silakan teman-teman. Seperti banjiran, seperti landak yang tak punya teman. Yang gonggong bersuara hujan, dan kau pangeranku menyambut berang. Kalau saat hancur budi sayang, apalagi saat jadi juara, saat kau tahu arah kau di sana, menjadi gagal saat ku bertanya. Sedikit ku jelaskan tentangku dan kau, agar seisi dunia tahu keras
seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Aku masih ada sampai di sini, melihatmu kuat setengah mati, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Tapi dari itu belum ada yang Aku masih tak mengerti banyak hal. Semuanya berenang di kepala. Dan kau dan semua yang kau tahu tentangnya menjadi jawaban saat ku tak bisa. Sedikit ku jelaskan tentangku dan kau, agar seisi dunia tahu. Keras kepalaku sama denganku, caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Aku masih ada sampai di sini, melihatmu kuat setengah mati, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Semoga lama hidupmu di sini, melihatku berjuang sampai akhir, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Oke, terima kasih teman-teman. Kembali lagi, ini kita akan masuk, tadi kita sudah bicara bahwa akan banyak kegiatan di sana selama beberapa hari ini. Ini festival yang diinisiasi oleh teman-teman dari kampus, kemudian disambut baik oleh komunitas yang ada di Jambi dan Muaro Jambi. Oke, Mbak Frisli yang kemudian bertanggung jawab kepada acara nih. Itu acaranya mulai kapan sih gitu? Oke, terima kasih Bang Suang. Iya. Kita acaranya ada 4 hari. Kita mulai itu di tanggal 25 Oktober, 26, 27. Untuk hari puncaknya kita di tanggal 28. Kebetulan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Iya.
Berarti ada 4 hari nih ya, 25, 26, Iya. 27, 28. Iya. Jadi kita buka Iya. di 25, insya Allah tutupnya di hari puncak itu di Oke. tanggal 28. Oke. Rencananya apa aja nih? Kalau orang datang ke sana menontonnya, akan dapat tontonan apa sih? Akan bisa menyaksikan apa sih di festival ini? Oke. Banyak sekali Bang Suang, karena kita dari Muaro Jambi aja ada 12. Oke. Kebetulan dari Sanggar Seni Prodipya untuk Contemporary Art kita juga banyak sekali penampilan yang sudah saya siapkan bersama mahasiswa saya. Oke. Kebetulan dari Jambi selain ada Contemporary Art, ada juga Kampung Dongeng Saluko, Ya. ada juga As Project. Oke. Kebetulan As Project hari ini udah Hadir di ada sini ya? Main di sini ya? studio juga. Oke, luar biasa. Jadi banyak. Kalau dari As Project mungkin musik, kalau dari Kado, dongeng gitu Ya, kan. ya. Kebetulan 12 komunitas yang ada di Muaro Jambi itu mereka lebih bervariasi sekali gitu. Ya. Ada hadro, ada kaligrafi, seni rumpah lukisan, musik juga ada, banyak Bang. Kalau saya sebutin nanti orang bilang penasaran lagi. Iya. Kira-kira seperti itu aja. Oke, itu luar biasa ya. Banyak ada tadi ini menyatukan komunitas, bukan menyatukan Iya. ya, mengkolaborasi. Berkolaborasi, Mengkolaborasikan lebih tepatnya, ya. antara komunitas yang ada di Muaro Jambi, terlebih yang di sekitar Candi Muaro Jambi Iya, ya, iya. dengan komunitas yang ada di Jambi. Di Jambi dan kami dari UIN Dan Jambi. juga dari UIN. Iya. Dari UIN itu ada Contemporary Art. Contemporary Art. Oke, dari Kota Jambi itu jadi juga misalnya salah satunya dari Kampung Dongeng. Kampung Dongeng ini mereka tuh ahlinya mendongeng ya. Iya. Oke. Komunitasnya udah besar juga. Ya, ada juga seni rupa nanti di sana, ada Kaligrafi, seni rupanya juga antara kaligrafi dengan lukisan itu beda. kaligrafi ada. Kaligrafi, lukisan. Oke. Itu tadi ketemu tadi yang dikatakan oleh Pak Agus bahwa di sana ada toleransi. Ada semua muatan yang di situ yang kemudian akan bisa menjadi sebuah keindahan Nusantara kita ya. Di sekitar Candi Muaro Jambi itu akan menjadi keindahan di situ. Lewat pertunjukan seni yang beragam, seni tari, seni musik, seni lukisan semuanya. Teater juga ada, kayaknya topeng juga mungkin akan ada. Iya, Saya kita belum juga- konfirmasi sih ke bos juga, saya mungkin akan ada tari topeng. Kebetulan salah satu dari komunitas ini kan ada MDK Film. MDK Nah, Film. rencana kita ada pemutaran film juga besok Oh. dari MDK Film. Wes, luar biasa sih. Bioskop. Lengkap. Lengkap. Semua ada. Itu kok bisa sebanyak itu benar-benar. Luar biasa ya, apresiasi Iya ya. benar, alhamdulillah gitu. Saya tidak pernah sama sekali menyangkakan sebesar ini, tapi alhamdulillah gitu 12 komunitas di sana menyambut niat baik dari kami ya Pak ya. Tapi intinya adalah begini ya, kita di luar bayang-bayang kita ya bahwa Ya. ini akan begitu besar atau seperti apa. Tapi kami ingin memulai saja, Oke. memulai dulu dan itu disepakati secara bersama. Ya kalaupun nanti ini menjadi jalan, mudah-mudahan bisa jadi role model untuk berikutnya, bukan hanya kota Jambi, Muara Jambi, tapi Ya. juga seluruh kabupaten kota yang ada. Oke. Tuh. Pokoknya mulai aja dulu. Mulai Mulai aja. Itu seperti Tokopedia. jangan nyebut-nyebut dong. mulai ada iklan. Itu salah satu e-commerce lah ya. Satu. Inisialnya T. Iya. Kalau kepanjangannya Tokopedia. Tokopedia. Oke. Ada Pak Cinta. Oke, Pak Agus, bagaimana kemudian tanggapannya tadi dengan banyaknya acara yang akan dilaksanakan sekarang selama 4 hari, kemudian seperti tadi itu yang di bocoran kegiatannya itu kemudian itu ya seperti Pak Agus tadi bilang, kita bicara soal toleransi, kemudian bicara soal Candi Muaro Jambi, bicara lagi tentang kaligrafi di sana, bicara mungkin nanti tentang lukisan semuanya. Gimana Pak Agus? Suara. Pak Agus bisa tolong audionya Pak Bentar. Agus dulu. Ya. Ya, karena di sini hujan deras, Pak. Coba saya cek. Mana, Pak? Coba. Udah kedengaran, Pak? Kedengaran. Udah terdengar. Ya. Nah, coba diulang lagi. Apa, Pak? Mohon maaf. Oke, ini tadi Pak Agus kan sudah tadi dari penjelasan Ibu Prisli tadi akan ada 12 komunitas dari Muaro Jambi, lalu ada 7 atau 8 komunitas dari Jambi dan pertunjukannya sangat beragam, termasuk ada kaligrafi juga, ada seni tari, ada film, ada semuanya seperti tadi. Hadro juga, seperti tadi Pak Agus bilang kita di sana sebenarnya lebih mengupas soal bagaimana kemudian toleransi gitu ya.
Kira-kira dapat nggak sih? Gimana tanggapan Pak Agus? Apakah ini memang menunjukkan toleransi di situ di bawah? Yang menunjukkan juga bahwa TNI Muara Jambi bukan milik kelompok tertentu atau masyarakat tertentu gitu Pak Agus? Ya, kita selalu kalau bicara pengembangan dan pemanfaatan Muara Jambi ada pihak-pihak tertentu mengaitkan dengan punya komunitas tertentu, padahal tidak. Itu adalah memang perjalanan sejarah masa lalu seperti itu ya. Kalau ada sejarah pada masa prehistori masyarakat kita mengadopsi budaya India, budaya Cina, dan kemudian berkembang lagi budaya Islami dan berkembang lagi kemudian budaya Eropa. Nah ini adalah perjalanan sejarah yang memang justru menguatkan peradaban yang ada sekarang ini. Jadi tidak bisa dimaknai bahwa ketika Muara Jambi memang dulu pada masa-masa masyarakat kita itu mengadopsi peradaban Buddhis, bukan berarti sekarang itu milik orang-orang agama tertentu atau dalam kurung ini punyanya umat Buddha. Tidak, itu adalah milik kita bersama dan itu hanyalah bagian dari perjalanan sejarah. Ya. Sama ketika kita di Eropa pergi ke Spanyol juga ada perjalanan sejarah bangsa Spanyol bagaimana dulu juga punya peradaban besar pada masa-masa Islam yang berkembang di sana dan di sana juga dilestarikan dan dikembangkan. Nah, tetapi bukan berarti untuk kepentingan tertentu, tapi adalah milik bersama. Nah, kami juga pengen kawasan Cagar Budaya Muara Jambi ini adalah milik bersama. Siapapun siapapun masyarakatnya, latar belakang keagamaan apapun itu bisa memanfaat ini. Jadi bukan milik salah satu golongan tetapi milik bersama. Nah, kehadiran dari komunitas yang diprakarsai digagas oleh Pak Ridwan, Ibu Titi dari UIN Sultan Taha ya, sebuah universitas Islam ya. Kemudian juga digabungkan dengan komunitas-komunitas seni dan budaya yang ada di Muara Jambi, artinya masyarakat lokal yang ada di sini. Ini suatu kesempatan yang besar. Kita ingin menunjukkan bahwa ini milik bersama dan peruntukannya pun juga bukan golongan tertentu atau hanya milik pemerintah, tetapi milik masyarakat. Masyarakat dalam ini tidak hanya masyarakat lokal, tetapi juga masyarakat Jambi umumnya dan mungkin juga masyarakat dunia. Oleh karena itu, kami sangat senang ya ketika gagasan Pak Ridwan Bu Titi ini menggandeng komunitas masyarakat lokalnya untuk menyelenggarakan katakanlah event seni dan budaya. Artinya apa yang digagas ini bukan sekedar menampilkan atau memanggungkan kreasi mereka, tetapi justru ini juga menjadi inspirasi masyarakat setempat, komunitas setempat. Ini loh, kami punya kearifan lokal, kami punya kemampuan seni dan budaya yang berkembang pada saat ini. Nah, ini dorongan-dorongan ini nanti akan semakin besar dan menjadi pematik picu tidak hanya untuk melestarikan nilai-nilai yang ada sekarang, tetapi juga bisa mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat setempat yang nantinya juga bersandingan bersama-sama di dalam mengembangkan kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi. Nah, ini pemikiran kami seperti itu. Oleh karena itu BPCB pun yang selama ini hanya melestarikan tinggalan-tinggalan fisiknya ya, hanya candi, kemudian kolam-kolam kuno, kanalnya, kemudian juga peninggalan arkeologi, tidak cukup peninggalan fisik, tetapi kini juga harus melakukan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan intangible heritage-nya, nilai-nilai budaya masyarakat Jambi ini. Dari masa lalu, masa sekarang, bahkan seni-seni kontemporer, kreasi-kreasi kreatif dari masyarakat sekarang. Nah, ini harapan kami. Oleh karena itu begitu ada gagasan ini kami sangat senang dan mensupport penuh. Syukur-syukur nanti tiap tahun ada gitu, Mas. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus. Saya ke Pak Ridwan lagi nih. Pak Ridwan, ini kan ada terobosan besar sih. Kalau aku mengatakan sebuah terobosan besar yang dilakukan oleh Prodi Piam membuat kegiatan yang sifatnya tidak lagi berkutat di dunia kampus gitu. Lagi berkutat di dunia kampus dan di dunia pendidikan secara formal gitu. Biasanya kan bicaranya gitu ya. Biasanya bicaranya ya mohon maaf ya sampai hari ini dunia pendidikan kita harus lebih banyak seperti itu. Bicara hanya pada sektornya saja. Sementara kan masih pada sektor ya kalau kita katakan itu kan yang
nggak secara linear sebenarnya itu harus dilakukan gitu ya, bukan juga kewajiban. Tapi Pak Ridwan kemudian sebagai ketua prodi ya yang sudah mau melakukan kegiatan itu dan jauh ke modal yang bisa mengumpulkan sebanyak itu juga. Kenapa abang mau harus capek-capek melakukan itu? Jadi terlepas bahwa saya sebagai ketua prodi PIAUD, tapi juga saya dosen. Dosen itu memiliki suatu kewajiban tridharma perguruan tinggi itu ada 3: penelitian, pengabdian, dan pendidikan. Jadi selain mengajar juga dia melakukan penelitian, tapi juga melakukan pengabdian. Dan saya anggap pengabdian itu saya tidak ingin berkutat hanya sebatas apa di lingkungan kami seperti misalnya di Fakultas Tarbiyah, PIAUD itu hanya di TK atau RA, tapi juga ingin lebih luas lagi. Paling tidak kami memperkenalkan bahwa dalam tanda kutip ya bahwa PIAUD itu ada. Itu pertama. Yang kedua bahwa kemudian kami juga ingin menjadi dalam istilah misi kami itu adalah sebagai lokomotif sosial. Jadi kita ingin membawa masyarakat ya peduli akan sesuatu hal ya tentu dengan cara-cara dan tentu dengan program-program dengan ide-ide yang tentu berbeda. Nah pada saat ini ide itu yang muncul adalah bagaimana kita mengangkat dalam bentuk sanggar seni dan budaya, dan itu ya saya bersyukur sekali karena mereka memang akhirnya diapresiasi dan akhirnya diakomodir dan akhirnya insya Allah akan tampil gitu ya, dan itu skalanya cukup besar. Nah jadi momen-momen bahwa kemudian di Candi itu adalah dulu tempat pusat pendidikan dan itu tidak pernah terjamah lagi dalam konteks kegiatan seni atau budaya dalam fase pendidikan, maka kami juga masuk mewakili dari pendidikan yang dulu pernah ada di situ apa, tapi di luar konteks pemikiran di awal ya, tapi ternyata memang ini dulu pesannya pendidikan itu makanya gitu, dan kita tidak akan melupakan itu dan kita masuk ke situ dalam membawa ya kita dari dalam pendidikan mungkin dalam konteks bahwa kemudian ini adalah temanya kebersamaan, moderasi, kita menerima sebuah perbedaan, kita menyatukan sebuah perbedaan, jadi sesuai juga lah dengan apa yang falsafah bangsa kita Bhinneka Tunggal Ika ya, kalau beda tetap satu, makanya juga rangkaian sanggar ataupun seni budaya yang ditampilkan juga tentu berbeda-beda ya. Intinya adalah bangsa dari janji ya dan ketenangan mengangkat. Oke, itu tadi semangatnya adalah bagaimana kemudian mengambil kembali semangat pendidikan yang luar biasa di sana. Kalau Candi Jawab itu yang saya ingat adalah pusat pendidikan di abad ke-7 atau ke-9. Mungkin saya bisa dikoreksi Pak Agus kalau salah. Tapi itu tadi artinya adalah disitulah pusat pendidikan yang sangat besar yang membuat pendeta-pendeta atau pemuka agamanya Hindu atau Buddha itu datang dari Tiongkok dari mana-mana ke situ untuk belajar ya. Kalau zaman dulu itu sudah besar, ini juga tetap bisa besar. Setidaknya semangatnya akan sangat besar gitu ya. Gimana kira-kira Pak Agus? Apakah saya salah ya? Ya betul sekali ya. Kita yang penting ini adalah memberi inspirasi ya. Kalau di masa lalu selama hampir 500 tahun ya, kawasan Cagar dan Nasional Muara Jambi ini sebagai pusat pendidikan dunia, artinya yang belajar ke sini tidak hanya orang-orang Nusantara, tetapi juga orang-orang dari China dan India, bahkan dari negara-negara Asia Tengah. Nah ini gaungnya sampai sekarang itu masih mendunia, apapun alasannya masyarakat di dunia, terutama yang negara-negara yang sekarang landasannya adalah ajaran Buddhis, mereka mengakui semua bahwa ajaran mereka itu pada awalnya berkembang pesat juga atas jasa sebuah universitas yang ada di Swarnadwipa. Nah ini merujuk kepada Muara Jambi. Nah ini menjadi penting, dan kalau dulu kita bisa menginspirasi bahkan menyumbangkan peradaban kepada negara-negara yang besar yang sekarang masih eksis dan masih dipraktekkan. Nah, kenapa sekarang kita tidak lagi? Nah, ini yang saya pikir kehadiran PIAUD ya, UIN Sultan Taha bersama komunitas, walaupun baru percikan katakanlah percikan api kecil ya, seni dan budaya tampil di sini, paling tidak ini akan inspiring ya, akan menginspirasi kita semua. Mari, peradaban Jambi itu pernah besar dan bisa mempengaruhi dunia. Nah, saatnya kita menjadi bangkit kembali, bisa menjadi peradaban besar, syukur-syukur nanti kita juga akan mewarnai peradaban yang ada di dunia. Nah kira-kira itu, jadi semangat inspirasinya ini yang
saya sangat salut kepada kawan-kawan dari pihak UIN, Sultan Toha dan komunitas. Kira-kira seperti itu, ya. Oke, Pak Agus, terima kasih banyak. Nanti kita akan bicara dengan perwakilan dari komunitas di Kota Jambi dan Muaro Jambi yang akan berpartisipasi di sini. Tapi sebelum itu kita lihat dari teman-teman As Project lagi ya. Berarti kita akan masuk kepada diskusi kita dengan perwakilan dari komunitas. Silakan teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman As Project, dan kini sudah tersambung bersama kita Bang Ahok. Apa kabar Bang Ahok?
sebagai pengulas dari menyambung lidah untuk banyak mungkin tanpa buang-buangan dihimbau datang disuruh pergi. Nah, tapi ya karena kegiatan ini saya nilai luar biasa, apalagi tentang apa yang menimbulkan toleransi ini sangat luar biasa. Jadi mungkin di tempat-tempat yang namanya cagar budaya yang ada, seperti kalau di Jogja ada namanya UIN dan Kalijaga yang belum pernah melakukan seperti ini, mungkin dan UIN lainnya. Ini UIN Sultan yang luar biasa, kita sangat mengapresiasi ini. Itu yang saya menjerumuskan diri dalam kegiatan dan mencoba merangkul kawan-kawan yang lain. Ya, semoga ini menjadi sebuah inovasi dan menjadi role model untuk win-win yang lain di seluruh Nusantara. Dan ya, kalau saya secara pribadi, jelas nanti saya memang mencurahkan energi dan pikiran untuk kegiatan ini supaya dikemas memang luar biasa, dan kalau bisa memang menjadi acara kegiatan menjadi selalu ada continuity, selalu berkesinambungan dan menjadi nilai jual supaya ada outcome untuk masyarakat, ya, masyarakat. Nah, mungkin ini lagi dalam masa pandemi, mungkin kita juga tidak begitu ini ya, bagaimana orang bisa datang. Tapi mungkin tahun depan kegiatan ini bisa berkelanjutan dan selalu disupport oleh ini, dan kalau memang ini bisa disupport sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apa tidak? Nah, apalagi ada program yang namanya kampus Merdeka, kan? Nah, ini sangat luar biasa kegiatan ini. Dan ini yang membuat saya tertarik. Saya sangat tertarik untuk ikut terjun langsung, ya, mencoba kita desain panggung, tata panggung, lighting dan segala macam nanti. bagaimana bahwa kegiatan ini tidak main-main. Kegiatan ini memang standar. Kalau rencana saya ya standar memang di standar nasional kegiatan ini. Kalau berkelanjutan ini menjadi standar internasional, menjadi trigger untuk orang-orang lain. Mungkin itu dulu Bang Suang. Terima kasih. Oke, Bang Ahok, ini kemudian mengangkat soal festival ini kan mengangkat satu soal toleransi, yang kedua soal budaya, yang ketiga soal seni, lalu juga ini menyangkut dengan budaya Islam yang juga coba diangkat juga di sana, mengkolaborasikan segala sesuatunya gitu kan. Ya. Gimana gitu? Apa tuh ya Bang Ahok sebagai salah satu pegiat candi juga ya, yang kemudian saya sudah tahu bahwa Bang Ahok kemudian dibilang gila gara-gara mengurusi candi Karo Jambi, tapi hari ini sudah orang yang mungkin ya sudah terbukti gilanya setengah-setengah aja gitu ya. Gimana Bang Ahok? Seperti apa Abang kemudian memproyeksikan seberapa penting kegiatan seperti ini untuk dilakukan di sekitar Candi Karo Jambi yang kita tahu bahwa itu menjadi pusat peradaban di masa dulu. Ya, ini sangat penting ya, apalagi kita bicara tentang kebudayaan. Jadi apalagi di zaman era-era sekarang, kalau saya bilang dan kawan-kawan bilang itu banyak fanatik sumbu pendek, gampang terbakar ya. Nah, jadi kita ini adalah dulu nenek-nenek moyang kita itu kan dulu memang orang-orang yang tidak membicarakan apa yang sekarang disebut wah ini aliran itu agama itu nggak ada. Makanya konsepnya Bung Karno itu yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu luar biasa. Dan ini salah satu bukti anak muda sekarang bahwa membuktikan bahwa kebinekaan itu masih ada loh. Jadi nggak selama ini mereka orang-orang selama ini kalau saya bilang kebinekaan itu sudah menjadi hal yang tabu. Ya. Dan ini saya sangat luar biasa untuk apalagi Pak Ridwan dan Ibu Firly ini membangkitkan bahwa membuktikan bahwa kebinekaan itu ada loh dan nyata. Nah, bahwa inilah bangsa kita dulu. Ya nggak ada yang namanya ini yang namanya apalagi kita bicara seni, ini seninya orang Islam, ini Buddha, kalau nggak ada lagi itu. Yang namanya seni ya adalah sebuah pikiran dan sebuah karya.
Dan ini perlu kita tunjukkan. Nah, dan di create sebuah program yang seperti ini. Ya kalau bisa nanti ya itu tadi harapannya ya selalu dibangkitkan terus. Digaungkan terus kebinekaan ini luar karena kita kebinekaan itu di anak-anak muda itu mulai mengikis kalau saya bilang. Nah, ini perlu kita bangkitkan lagi pelan-pelan. Luar biasa. Pak Ridwan, Bu Pele, nanti saya kalau bisa kita makan-makan ya. Bicarakan tentang kebinekaan. Hari Oke, Bang Ya, Ahok, itu. luar biasa rasanya Bang Ahok. Iya. Satu Ya, lagi Bang. Bang. Satu lagi yang ingin saya tanyakan ke Bang Ahok. Ya, bagaimana apa yang kemudian nanti kalau Bang sendiri apa yang paling ingin ditonjolkan dari festival ini nanti? Iya, yang pengen saya tonjolkan bahwa ya namanya budaya itu universal ya. Di budaya itu universal, di dalamnya ada kesenian dan segala macam. Dan ini kita tunjukkan bahwa yang namanya ini periodisasinya kesenian berkembang di masa Islam, ini kesenian periodisasi berkembang di agama Buddha, ya itu dalam satu rangkaian yang dibungkus oleh namanya kebinekaan. Jadi tidak ada lagi ini ada misalkan ada pertunjukan ini khusus Islam loh, nggak boleh ada yang lain. Ini pertunjukan Buddha loh, nggak ada yang lain. Sekarang itu nggak ada seperti itu lagi, apalagi di masa lalu nggak ada. Wayang itu kalau kita bicara misalnya wayang, seni wayang, apakah itu ininya Muslim nggak? Itu jauh sebelumnya ceritanya tentang rawana segala macam. Dinikmatin kan? Nah ini harapannya supaya kegiatan ini tidak lagi ada pengotakan-pengotakan. Ya, nggak ada lagi pengotakan-pengotakan. Kita tidak lagi bicara agama A, agama B, tapi ini adalah sebuah kebudayaan Nusantara dulu. Dan kita sekarang berkegiatan di sebuah peninggalan sebuah karya Adiluhung Mahakarya. Nah ini ya tidak lagi ini dulu Mbak Buddha, nggak ada lagi. Makanya ini yang dicetuskan oleh Pak Agus bahwa Muara Jambi ini dijadikan sebagai ruang inklusif. Ya silakan berkarya di dalam kawasan ini. Tapi tetap dengan aturan-aturan yang telah dibuat. Seperti itu, Bang Suwa. Oke, terima kasih Bang Ahok. Satu lagi nih dari Fikar. Fikar mewakili komunitas yang ada di Kota Jambi. Fikar juga project. Oke, Fikar, gimana teman-teman dari Kota Jambi akan berkolaborasi dengan teman-teman di Muara Jambi? Apa yang sudah dipersiapkan? Yang jelas kan latihan sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari karena ini kan acaranya cukup megah ya. Saya juga pribadi sangat bangga gitu masuk dalam proyek ini karena banyak nih musisi dari Jambi ya. Dari kami Project untuk mewakili itu dari Kota Jambi. Ya saya sangat bangga. Insya Allah akan sukseskan sampai akhir. Semoga yang lain pada datang banyak yang nontonnya lebih support pasti. Oke, yang diharapkan dari festival ini apa sih? Sehingga mau ikut nyemplung ke dalamnya gitu. Karena kan intinya gini, ini kan lebih kalau kita vulgarnya mengatakan sebenarnya lebih umumnya adalah volunteer. Kita siap untuk tidak dibayar untuk kesenian gitu ya nggak sih? Apa ya pokoknya Bang? Ya. Karena ini untuk pengalaman kami juga tempatnya yang mungkin nanti agak megah pasti bagus. Itu pengalaman bagi kami juga walaupun masalah kata Mas Saul tadi walaupun nggak dibayar tetap harus support karena saya bagian dari ini juga Win juga saya tahu bekerja di sini anak itunya tuanya Pak Ridwan. Berarti ada rasa takut juga gitu ya. Jadi saya harus ini siap mensupport bos gitu kan. Siap mensupport pasti. Oke, tapi pada intinya sih bahwa karena kita punya hati untuk seni. Kalau nggak punya hati untuk seni mau nggak mau masih banyak alasan mengatakan tidak. Bahwa kita berkesenian juga bukan soal uang, tapi berkesenian adalah soal bagaimana berekspresi. Hati juga pasti. Kalau itu rencana nampilin apa aja nanti?
Mungkin karena kami ini band, mungkin band lah gitu. Oke. Band. Oke, Tribuners, itu tadi sangat banyak penampilan yang akan ada di Festival Candi Modo Jambi dan Festival Seni Budaya ya. Seni dan budaya. Festival Seni dan Budaya. Maaf. Terima kasih sudah diingatkan. Festival Seni dan Budaya. Itu akan ada di tanggal 20, saya mau coba mereview lagi. Kan itu 25 sampai 28. Ada seni tari, seni rupa, seni pertunjukan, ada kaligrafi dan semuanya. Intinya ini adalah acara yang menarik yang kemudian bagi kalian Tribuners semuanya yang pengen menikmatinya, dan saya mengatakan saya kalau tidak dinikmati langsung di lokasi Candi Modo Jambi. Yang punya anak juga akan bisa ikut bawa anaknya karena akan ada apa ya? Ada dongeng. Dongeng. Jarang gitu. Ketahuan nggak pernah dengar dongeng masa kecil ini. Kayak pakai dongeng masa kecilnya. Nggak pakai dongeng. Misteri. Jadi itu tadi akan intinya adalah bahwa ini akan sangat menarik bagi usia anak sampai yang dewasa, sampai yang tua juga. Semua kalangan, semua kelompok akan menarik. Bahwa itu sekali lagi tadi ini kita di sini bicara tentang bagaimana mengangkat seni, juga bicara soal toleransi, bicara soal kebudayaan, bicara soal peninggalan yang maha dahsyat di bumi Swasna Dipa. Tadi Bang Ahad tadi sudah luar biasa rasa politiknya tadi. Saya luar biasa. Oke, kita akan masuk ke closing statement ya. Yang kemudian coba saya mulai dari Pak Ridwan dulu. Pak Ridwan, apa yang kemudian menjadi sekalian closing statementnya, apa yang menjadi harapan untuk kesuksesan acara yang tinggal 4 minggu lagi? Terima kasih Pak Suang. Jadi memang yang ada dalam pikiran kami bagaimana berusaha sampai titik maksimal mungkin semaksimal mungkin. Jadi kami melakukan usaha yang begitu kerasnya, latihan sana sini, dan kita juga pantau kegiatan masing-masing komunitas. Mereka meng-share, kami sedang latih di sini, kami sedang latih di sini. Artinya dalam pikiran sederhana saya, mudah-mudahan ini insya Allah acara berjalan sukses. Karena mereka semuanya cukup serius, bahkan sangat serius untuk mempersiapkan ini semua. Dan juga harapan saya semoga masyarakat Jambi dan juga masyarakat nasional Indonesia bisa menyaksikan ini, baik itu secara langsung maupun juga melalui laporan online ya. Jadi semua bisa menikmati itu semua. Dan apa yang kita suguhkan, apa yang kita tampilkan ini bukan semata-mata untuk entertain pribadi atau kami mewakili dari kelompok-kelompok komunitas yang ada, tapi kami ingin memperlihatkan bahwa ini loh kita punya ini, kita punya budaya seperti ini, kita punya seni seperti ini. Nah, dan orang biar juga, oh ya di Jambi ternyata luar biasa ya. Karena kadang-kadang yang kita lihat sebelum ini adalah tampilan itu cuma satu, tampil sendiri. Dan begitu ini menjadi suatu gebrakan kegiatan yang berbarengan, itu sangat luar biasa itu saya pikir. Nah, mudah-mudahan bisa membuka mata masyarakat Jambi yang mungkin lupa dan juga lebih membuka mata masyarakat nasional lagi, bahkan dunia. Dan itu harapan kami. Oke, Ibu Fesli. Dari saya, kebetulan saya mau menyampaikan juga di kesempatan ini bahwa kegiatan ini tidak hanya bisa dinikmati oleh warga Jambi dan sekitarnya saja, karena besok kita akan live juga via YouTube, Instagram, Facebook, dan juga kita sediakan link Zoom-nya juga. Jadi bagi teman-teman mungkin yang sedang menyaksikan sekarang, kebetulan posisinya tidak di Jambi, itu bisa menyaksikan kegiatan ini juga. Karena kita bakal live seperti kegiatan-kegiatan yang pernah saya lakukan bersama Pak Ridwan, kita akan gaungkan ini secara nasional. Jadi
semua bisa melihat kegiatan ini insya Allah. Iya. Kalau tidak ada halangan sinyal, Iya. Tribun Jambi juga akan live sebenarnya dari sana. Tapi kalau ada halangan sinyal, Terima kasih Pak Timur. Oke, Pak Agus, minta tolong Pak Agus closing statement-nya. Saya sih sudah menangkap banyak hal dari Pak Agus, termasuk juga dorongannya. Tapi sebelum closing statement, Pak Agus, kalian nanti closing statement-nya, dukungan apa yang dilakukan oleh BPJB oleh BPJB untuk kegiatan ini dan sekalian terus ditutup dengan closing statement Pak Agus. Ya, terima kasih Mas. Jadi BPJB ya mendukung apa ya, karena kita berkomitmen mendukung kegiatan ini dan mengembangkan terus kreasi-kreasi yang digagas oleh Piaud, UIN, Sultan Taha dan para komunitas masyarakat yang ada di kawasan Cagar Budaya ini. Tentu segala daya optimal mungkin lah kalau kami bisa mendukung, kami dukung, terutama adalah penyediaan sarana dan prasarana terkait dengan event festival ini sendiri ya, baik itu panggung misalkan ya, kemudian juga bagaimana artiknya, kemudian bagaimana juga dukungan tempat misalkan pameran ya, pameran seni lukis ya atau visual yang lain, kemudian juga pemutaran film yang komunitas yang kami juga punya, kebetulan punya mobil film keliling atau bioling ya, nanti kita bisa hadirkan ya, dan bahkan nanti kami juga memberikan dukungan-dukungan bagaimana pada waktu festival ini juga bisa meriah, artinya namanya festival juga bisa dilihat oleh masyarakat, bisa ditonton sehingga masyarakat juga tidak sekedar menonton tapi juga menjadi tuntunan ya apa yang digagas kita semua ini, baik nanti secara luring maupun daring kalau bisa ya. Kalau secara luring memang atau menonton langsung memang kita saat ini masih masa menghadapi pandemi, tentu nanti kita akan ikuti protokol kesehatan COVID-19 dan kalau bisa juga nanti kita rekam secara virtual hingga bisa disaksikan di berbagai media, tidak harus datang langsung. Nah, dukungan-dukungan ini sedang kami siapkan dan sudah berjalan ya, seperti untuk tata panggung kita sudah mulai bekerja sebulan yang lalu ya. Jadi untuk tata panggung pun juga sudah siap ya. Kemudian juga untuk tempat nanti ruang pameran ya. Nah itu kan juga sudah kita siapkan dari modelnya knockdown ya. Begitu nanti kita pasang. Nah penyiapannya sudah berjalan sampai sekarang. Dan tinggal nanti adalah kita merapikan lagi ya. Setelahnya konsolidasi dari para penggagas, kemudian nanti siapa yang tampil, kita kumpul bareng-bareng rencananya dalam minggu ini untuk merapikan kegiatan festival nanti. Dan kalau perlu nanti pun juga ada gladi bersihnya ya, supaya nanti kegiatan yang pertama kali ini tentu masih banyak lubang-lubangnya, tetapi kita tidak perlu khawatir, namanya kegiatan pasti ada ini itu. Yang penting semangatnya dulu, semangatnya jalan, infrastrukturnya kita sediakan sehingga nanti ini bisa menjadi model festival-festival kerjasama antara universitas, komunitas, juga kami institusi kami yang melakukan pelestarian cagar budaya. Kira-kira seperti itu, Mas. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Agus. Semangatnya tadi adalah lakukan dulu, bahwa ada kekurangan nanti kita lihat di sana. Oke, Tribunas, untuk menutup kegiatan ini kita sudah sampai di puncak dan saya selalu mengucapkan terima kasih banyak dan inilah persembahan penutup dari As Project. Silakan mau 2 lagu sampai 10 lagu juga tidak apa-apa. Spesial ya buat Tribunas semua ada di rumah, di live. Sini As Project. Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana